Baraya, kalian pernah mikir nggak? Kenapa sih urusan upah buruh tuh selalu rame dan ujung-ujungnya gubernur yang disorot? Padahal ya, kata KDM, ini tuh bukan cuma soal angka, tapi soal politik. Iya, politik perburuhan, bosku. Harusnya nih, gubernur cukup nyebutin angka umum aja buat kabupaten kota. Lah, UMSK itu mah udah ranahnya perusahaan masing-masing bareng serikat pekerja, bukan tugas gubernur bikin capbuk. Jadi jangan semua dilimpahin ke gubernur, kasian. Bisa-bisa KDM buka lembur gara-gara upah doang. Karena usaha gubernur itu kan sifatnya tuh basicing Pak, jadi harus memunculkan angka. Enggak, dasar hukumnya apa? Oh, PP 49 tahun 2025 Pak. Yang Nah, pengupahan. Ada itu. Ada. Bahwa Kepgub Ya. harus mencantumkan besaran Angka. angka. Karena problemnya politiknya jadi di gubernur. Betul sekali. Jadi politiknya jadi di gubernur. Jadi menurut saya gubernurnya terlalu seksi untuk jadi sorotan politik upah. Karena upah ini kan politik sebenarnya. Bukan hanya sekedar besaran angka buruh, tetapi juga politik gitu loh. Ya. Ada politiknya juga gitu loh. Ya politiknya apa? Ya politik perburuhan, itu kan politik juga. Kan? Nah ini yang menurut saya harusnya kita ini di general. Jadi gini, kita ini hanya netapin upah minimum kabupaten kota itu oke. Kan gitu loh Pak. Karena kan angka yang dulu dan angka yang sekarang jelas. Angkanya cuma satu kabupaten kota satu, kan gitu loh. Kemudian UMSK itu kan sudah pada ranah di perusahaan masing-masing. Nah seharusnya dalam pandangan saya kalau nggak ada PP itu cukup gubernur menetapkan besaran angka di kelompok KBLI-nya. Tahun lalu ya. gitu ya. Tahun lalu. Tahun lalu nggak ada angkanya juga Pak. Walaupun di presentasi tapi dimunculkan angkanya. Dulu juga. Nah kemudian besaran upah UMSK-nya itu kan di perusahaannya masing-masing. Seharusnya itu menjadi pembahasan antara bipartit, antara pengusaha dengan serikat pekerja di perusahaannya berdasarkan hitungan itu kan sebenarnya. Gitu loh Pak. Jadi tidak gubernur, bayangin nggak gubernur membuat Kepgub